Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bicara tentang mata kapak yang mengapung. Kisah ini dapat Anda temui di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat ini bisa Anda baca sendiri di rumah secara lengkap, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan mengambil beberapa potongan ayat yang penting. 2 Raja-Raja 6 ayat yang pertama berkata seperti ini. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Saudara yang dikasih Tuhan, ada kata yang menonjol di situ, rombongan nabi, atau bahasa Ibraninya Bnei Neviim. Untuk mengetahui rombongan nabi ini, ada baiknya kita membaca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-15. Kita mundur sejenak untuk melihat konteks yang sama. 2 Raja-Raja 2 ayat 15 dikatakan, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rombongan nabi ini adalah rombongan nabi yang sebenarnya datang kepada Elisa untuk belajar. Setelah mereka melihat bahwa pelayanan Elia telah selesai, Nabi Elia telah menyelesaikan pelayanannya, lalu tongkat pelayanan itu diteruskan oleh Nabi Elisa. Nah, rombongan nabi dari Yeriko itu memutuskan mereka akan mengikuti Elia dan belajar dari Elia karena mereka tahu Elia mendapatkan mandat dari Tuhan untuk melayani. Saudara, di sini rombongan nabi dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang pertama memberikan sebuah rencana kepada Elia. Saudara lihat di sini, awalnya rombongan nabi ini datang kepada Elia, tapi sekarang mereka memberikan sebuah proposal, sebuah rencana kepada Elia, tapi Elia tidak menyetujui rencana ini. Mengapa? Karena mereka sedang memberikan sebuah rencana yang tidak di-approve oleh Elisa. Ya, jadi rombongan nabi ini pertama mereka katakan mereka mau ikut kepada Elisa, mereka mau belajar sound doktrin dari Elisa, tetapi kemudian di tengah jalan ternyata mereka merasa mereka punya otoritas. Mereka ingin mengemukakan rencana mereka kepada Elisa, tapi Elisa tidak meng-approve rencana itu. Saya akan buktikan di sini. Ayat 1 dalam 2 Raja-Raja 6 berkata, pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Saudara, kelihatannya masuk akal apa yang dikatakan rombongan nabi kepada Elisa. Jadi awalnya Elisa melayani sound doktrin sendiri, kemudian rombongan nabi ini datang bergabung kepada Elisa. Setelah bergabung beberapa waktu, mereka memberikan alasan kepada Elisa. "Elisa, kami ini tinggal berdempet-dempetan. Kami ingin memperluas tempat kami karena sudah terlalu sesak." Nah, ayat 2 dari 2 Raja-Raja 6 ini menulis mengenai Elisa yang tidak menyetujui rencana mereka. Kita baca, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing kami mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, "Pergilah."
Saudara, seolah-olah memang dalam bayangan kita ketika kita membaca literatur ini, ketika kita membaca kitab Dua Raja-Raja mulai ayat 2 Raja-Raja 6 mulai ayat 1 dan ayat 2, kelihatannya konteksnya bersambungan. Mereka memberikan rencana kepada Elisa. Mereka memberikan satu planning kepada Elisa. Elisa, tempat kami ini terlalu sesak. Kami ingin membuat tempat ini menjadi lebih besar lagi. Begitu, kami sudah tidak nyaman tinggal di sini. Padahal awalnya mereka datang kepada Elisa. Dan sekarang mereka mengemukakan rencana mereka untuk memperluas tempat tinggal mereka. Lalu mereka bilang, kami akan pergi ke Sungai Yordan. Ini rencananya. Dan kami akan mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Saudara, kata pergilah di dalam bahasa Ibrani itu adalah kata lecu. Lecu itu berarti apa? Elisa menjawab pergi, tapi saya tidak mau pergi dengan engkau. Jadi sekarang kita tahu maksudnya. Kalau kita meneliti di dalam pikiran orang Yahudi apa maksud ayat ini, maka kita mengerti dengan baik. Jawab Elisa, pergilah. Bukan dia menyuruh kamu pergi. Lakukan apa yang kamu inginkan karena rencanamu baik. Sebenarnya ketika Elisa menjawab pergilah, itu dikatakan dalam bahasa Ibrani lecu. Kamu pergi, tapi aku tidak akan pergi dengan kamu. Aku tidak meng-approve rencana kamu. Aku tidak berkenan kepada apa yang kamu rencanakan. Mengapa, saudara? Karena rombongan nabi ini, waktu mereka belajar di bawah kepemimpinan Elisa, sekarang mereka berusaha mengambil alih kepemimpinan Elisa. Mereka berusaha tidak taat kepada kepemimpinan Elisa. Mereka merencanakan sesuatu yang sebenarnya Elisa tidak approve. Elisa berkata, pergilah. Kata lecu, pergi. Tapi aku tidak mau pergi dengan kamu. Artinya kalau kamu pergi, kamu boleh pergi sendiri. Tapi aku tidak senang dengan rencana kamu. Rencana kamu tidak aku setujui. Begitu ceritanya, saudara. Lalu 2 Raja-Raja 6 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Nah, ini kan terbukti, saudara. Elisa tidak mau pergi. Tapi ada seorang rombongan nabi itu yang terus-menerus meyakinkan Elisa, Tuanku, rencana ini baik. Kalau kami pergi, kami bisa membangun tempat yang lebih besar. Kami bisa membangun satu akomodasi yang bisa meng-approve rencana apa itu, yang bisa membuat akomodasi yang baik bagi kami. Karena kami sesak. Saudara, kita melihat di sini terjadi sebuah tension. Rombongan nabi ini, mereka berpikir tempat mereka sesak. Tapi Elisa tidak berpikir seperti itu. Sepertinya, saudara, rombongan nabi ini, ya mereka punya motivasi lain di balik rencana mereka. Akibatnya Elisa bilang, boleh kami pergi, tapi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Aku tidak mau pergi. Tapi ada seorang yang berkata, Tuanku, tolonglah, ikutlah dengan kami. Ikutlah dengan kami, tolonglah. Rencana ini supaya engkau approve. Nah, saudara, kan rombongan nabinya banyak. Elisa kalah suara. Jadi akhirnya Elisa katakan, baiklah, aku akan ikut. Coba lihat, terjadi sebuah tension, perdebatan di sini antara rombongan nabi dan Nabi Elisa. Rombongan nabi ini belajar beberapa waktu dari Elisa dan mereka merasa mereka sudah tahu, mereka punya otoritas, mereka ingin menggeser kedudukan Elisa, mereka ingin menjadi pemimpin dalam hidup mereka. Sehingga mereka katakan, oh Elisa, kami punya rencana. Bagaimana kalau kita memperluas tempat tinggal kami ini? Kami sudah sesak di sini. Kami tidak merasa nyaman. Dalam hati Elisa, siapa suruh kalian yang ikut saya? Kalian harus tunduk kepada aturan saya. Kalian harus tunduk kepada sound doktrin saya. Kalian harus tunduk di bawah pengajaran Alkitab. Jangan merasa bahwa kalian menjadi seorang pemimpin setelah kalian beberapa waktu ikut saya, lalu kalian berpikir bahwa kalian bisa memutuskan karena kalian adalah rombongan, sementara Elisa sendiri. Awal kita baca di situ kata lecu di situ. Pergilah. Elisa
tidak mau berdebat lebih jauh, kalian pergi. Saya tidak mau ikut, tapi mereka terus paksa, mereka terus paksa, mereka terus paksa. Akhirnya Elisa ikut. Ayat yang keempat, 2 Raja-Raja 6 ayat 4. Maka ikutlah ia dengan mereka, ya kan? Ini sesudah terjadi beberapa tension di antara mereka. Sesudah terjadi perdebatan di mana Elisa tidak setuju rencana mereka. Tapi mereka desak Elisa, akhirnya Elisa mengikuti mereka. Nah, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Nah, saudara, ayat 5 berkata, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Nah, saudara, masalahnya terjadi. Tadi Elisa kan sudah tidak approve rencana itu. Mereka memaksa untuk pergi. Mereka memaksa bahwa rencana mereka harus terlaksana. Ternyata, saudara, kita tahu di sini ada masalah yang lebih besar dari itu. Bahwa mereka ingin membangun tempat tinggal mereka dengan barang pinjaman. Mereka tidak punya kemampuan untuk membangun tempat tinggal mereka. Mereka berpikir hanya pragmatis saja. Kami mau tempat tinggal yang baik. Kami mau tempat tinggal yang besar. Tapi mereka tidak punya kemampuan. Tidak punya modal. Mereka tidak punya kapak untuk memotong atau menebang pohon. Saudara, di sini pelajaran yang baik sekali. Kita harus belajar dari kisah ini. Elisa tidak menyetujui rencana mereka. Akhirnya terjadilah persoalannya. Betul kan? Elisa pertama tidak mau pergi dengan mereka. Mereka paksa Elisa. Dan akhirnya, saudara, orang yang menumbangkan pohon itu berkata, tuanku, mata kapak saya jatuh ke dalam air. Dan di dalam sungai Yordan itu kami tidak bisa mengambilnya. Sekarang, tuanku, saya ada dalam masalah besar. Itu barang pinjaman. Saudara yang dikasih Tuhan, kata seorang di sini adalah kata dari bahasa Ibrani haechat. Haechat begitu ya. Haechat begitu ya. Haechat. Haechat ini adalah kata yang sama dengan orang di ayat 3, 2 Raja-Raja 6 ayat 3. Ketika ada orang berkata, ayat ini berkata, lalu berkatalah seorang. Ini terjemahannya diterjemahkan dari bahasa aslinya haechat. Jadi orang yang sama memaksa Elisa untuk pergi bersama dengan mereka adalah orang yang sama yang mengalami persoalan. Jadi dia ini menjadi sumber masalah di dalam persoalan ini. Dialah yang menimbulkan masalah di dalam pelayanan daripada Elisa. Dia yang pertama mendorong Elisa, mengemukakan rencana kepada Elisa. Kami mau membangun tempat tinggal. Sudah waktunya kami punya rumah yang lebih besar. Sudah waktunya kami punya rumah yang lebih layak. Tapi persoalannya, saudara, rencana itu tidak disetujui Elisa. Mengapa? Karena rombongan nabi ini tidak punya kemampuan. Mereka hanya berpikir pragmatis. Bagaimana sebuah rumah bisa tercipta, tapi mereka tidak punya modal untuk membangun rumah tersebut. Modalnya apa? Modalnya adalah barang pinjaman. Jadi saudara lihat di sini kebebalan hati daripada rombongan nabi ini sudah diketahui Elisa. Elisa ini adalah nabi yang hebat. Dia melakukan mujizat 2 kali lipat daripada pendahulunya, yaitu Elia. Saudara, di sini Elisa tahu belum waktunya membangun rumah. Tapi nabi-nabi ini mereka ngeyel. Di kepala mereka, kami mau apa yang ada sekarang terjadi sekarang. Kami tidak mau menunggu. Kami sudah sesak tinggal. Kami sudah tinggal berdempet-dempetan. Kalau pakai bahasanya Elisa, ya siapa suruh kamu ikut saya, kamu seharusnya mendengarkan kata-kata saya, mengikuti aturan yang saya tetapkan. Jangan kamu sekarang merasa kamu ikut dengan saya, kamu sudah bisa mengatur-ngatur saya. Elisa pikir seperti itu. Makanya Elisa katakan, lecu, pergilah, saya tidak mau pergi bersama dengan kalian. Akhirnya, saudara, terjadilah persoalan barang pinjaman.
ketahuan kan masalah sebenarnya. Mereka mau membangun tempat tinggal dengan barang pinjaman. Ini pelajaran yang baik sekali mengajar kepada kita. Saudara, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri, bukan dengan keinginanmu, tapi hiduplah dengan kebutuhan-kebutuhanmu yang ada. Keinginan kita banyak sekali, dan keinginan-keinginan itu bertambah-tambah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sehingga keinginan-keinginan itu susah terkejar. Dan banyak dari kita, karena begitu banyak keinginan dalam hidup kita, kita memaksa Allah di dalam doa kita. Lihat di sini apa yang terjadi dengan salah seorang rombongan nabi ini. Wahai Tuanku, dikatakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan alas. Dia mau bilang seperti itu, ya Tuanku, itu adalah barang pinjaman. Saya pinjam dari orang dan sekarang saya berada di dalam masalah besar. Alas, Master, it was borrow. Cuma barang pinjaman ternyata. Membangun sesuatu dengan meminjam kepada orang lain. Kalau tidak punya, jangan begitu. Cukuplah dengan kebutuhanmu yang ada. Katakan amin. Amin. Katakan cukuplah dengan kebutuhan yang ada. Jadi kebutuhan apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan sediakan. Jangan besar pasak daripada penghasilan. Ini mau membangun tempat tinggal, tapi meminjam dari orang lain. Celakanya pinjamannya itu jatuh ke dasar sungai dan tidak bisa lagi diambil. Bagaimana saudara? Kalau pinjamanmu itu ternyata engkau tidak bisa ganti. Kalau engkau meminjam sesuatu, ternyata rencanamu tidak berjalan seperti apa yang engkau pikirkan. Karena engkau berpikir dari keinginan, bukan dari kebutuhanmu. Nah ini akhirnya kita menjadikan Tuhan sebagai bumper. Memaksa Tuhan. Rombongan Nabi ini paksa kepada Elisa. Harus ikut kami. Harus approve rencana kami. Harus lihat bagaimana cara kami bekerja. Karena ini rencana yang baik Elisa. Kalau nanti akomodasi ini jadi baik, ini juga kan untuk engkau. Itu Pak Nabi. Mereka mau katakan seperti itu. Untuk engkau pemimpin kami. Kami membawa proposal ini kepadamu. Elisa sudah tahu bahwa nabi-nabi ini punya rencana, tapi tidak bisa mewujudkan rencananya. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan rencana mereka. Ternyata apa? Barang pinjaman. Saudara, hati-hati saudara. Hati-hati kita punya planning yang besar, tapi planning kita itu tidak direncanakan dengan baik. Belum waktunya, ingat baik-baik. Ada sebuah frasa yang sangat penting. Belum waktu Tuhan. Kalau Tuhan belum inginkan itu terjadi dalam hidupmu, engkau tidak perlu memaksa Tuhan. Engkau tidak perlu memaksa dengan kekuatanmu. Harus terjadi. Padahal itu adalah barang pinjaman. Ya, jadi yang orang ini yang tadi saya bilang hai acat itu tadi, hai acat itu dia meminjam itu mata kapak dan dia tidak mampu lagi mengembalikan mata kapak tersebut. Dan ini kan memalukan sekali sebagai rombongan nabi, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang mengajarkan firman Tuhan, tapi bermasalah dengan orang lain. Ini sangat memalukan. Masalah yang terjadi adalah barang pinjaman tidak bisa dikembalikan. Bagaimana dia mau katakan kepada orang yang dia pinjami barang tersebut, barang saya itu sudah hilang di dasar Sungai Yordan. Ini memalukan sekali, tidak bisa diterima alasan ini. Elisa sejak awal sudah melihat bahwa sebenarnya belum waktunya. Saudara, jangan pernah memaksa-maksa Tuhan. Banyak kali di dalam hidup kita ada hal rencana yang belum waktunya. Engkau belum matang.
engkau perlu duduk, engkau perlu belajar, engkau perlu tinggal dalam pengawasan seorang hamba Tuhan yang baik. Engkau perlu belajar mendengar, engkau perlu menambah sebuah kemampuan dalam hidupmu sebelum engkau melayani sendiri. Tunduk di bawah otoritas. Ini satu contoh. Atau contoh lain, kita merencanakan sesuatu, tapi rencana itu tidak di-approve Tuhan. Kenapa? Karena membahayakan kehidupan kita. Dia katakan di sini di dalam ayat ini, Allah's master it was borrow. Oh Tuanku, itu barang pinjaman. Tolonglah saya. Nah, disinilah kita lihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Allah kita itu maha pengampun. Allah kita itu akan menolong. Allah kita itu berbelas kasihan. Tapi kalau di tempat yang pertama kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka tidak terjadi kekacauan di dalam hidup kita. Kalau kita mau mendengarkan sound doctrine, maka kita akan hidup dari sound doctrine itu. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek iman yang benar. Jadi dia akhirnya berteriak-teriak, dikatakan 2 Raja-Raja 6 ayat 5. Saya baca ulang. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Hai acat itu tadi yang paksa-paksa Elisa tadi. Akhirnya ternyata apa yang Elisa pikirkan terjadi dalam hidupnya. Elisa sudah tahu bahwa belum waktunya bagi mereka untuk membangun. Tapi karena mereka mendesak Elisa, akhirnya Elisa ikut dengan mereka. Ini sebuah pikiran-pikiran yang tidak bisa diterima. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, kemana jatuhnya mata kapakmu? Hari ini saya bertanya kepadamu, apakah dalam hidupmu engkau mengalami mata kapak yang jatuh dalam air? Dan jatuh di dalam air, engkau tidak bisa menemukan lagi. Karena Tuhan sudah tegur-tegur. Dari awal Tuhan sudah katakan, jangan, jangan, jangan. Tapi isi hatimu, pikiranmu berkata, ayo, ayo, ayo. Lakukan, lakukan, lakukan. Tuhan bilang, jangan, jangan, jangan. Tuhan katakan, sabar, sabar, sabar. Tapi kita katakan, tidak sabar, tidak sabar, tidak sabar. Tuhan katakan, jangan, jangan, jangan. Kita katakan, ayo lakukan, ayo lakukan, ayo lakukan. Akhirnya mata kapak itu terjatuh di dalam air dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, saudara, datang kepada Tuhan. Caranya, kalau terjadi seperti itu, bahwa Tuhan sanggup membuat mata kapak itu timbul lagi. Mata kapak itu dari besi, saudara. Dari iron, saudara. Berat sekali. Di dalam air tenggelam. Bahkan mereka tidak bisa melihat itu di dalam sungai Yordan. Tapi berkatalah abdi Allah. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-6. Kemana jatuhnya? Di mana jatuhnya mata kapakmu? Hari ini saya bertanya. Kemana jatuhnya? Kemana jatuhnya mata kapakmu? Engkau tahu apa yang saya maksudkan. Mata kapak ini adalah sebuah metafora. Setiap kita mempunyai mata kapak yang pernah jatuh di tempat yang dalam. Dan kita tidak bisa retrieving itu lagi. Tidak bisa mengambil itu lagi. Karena sudah terlalu jauh dan jatuh dalamnya. Tapi Elisa bertanya, kemana jatuhnya? Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, mata kapak saya sudah jatuh. Saya tidak bisa mengambilnya, Tuhan. Saya membutuhkan kasih karunia-Mu. Memang ya Tuhan, saya bebal. Saya kebal, Tuhan. Saya tidak mendengarkan Engkau. Saya suka melawan, Tuhan. Engkau katakan jangan, tapi saya katakan biar saja. Engkau katakan sabar, tapi saya katakan maju terus. Engkau melawan perintah Tuhan. Tapi Tuhan hari ini berkata kepadamu, kemana jatuhnya? Orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Ketika Tuhan bertanya, katakan kepada Tuhan, Tuhan jatuhnya dalam sekali. Saya tidak bisa mengambilnya, Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu yang bisa membuat mata kapak itu timbul kembali. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Hari ini sekali lagi, kemana jatuhnya mata kapakmu? Katakan kepada Tuhan, di dalam doa pribadimu, dalam pergumulan pribadimu, secara jujur beritahu kepada Tuhan, mata kapak saya sudah jatuh
Di situ Tuhan jatuhnya. Tapi saya tidak bisa melihatnya. Saya tidak bisa menemukannya. Bertahun-tahun saya mencarinya. Saya tidak bisa menemukannya. Tapi anugerah Tuhan sanggup. Elisa memotong sebatang kayu. Dilemparkannya. Timbullah mata kapak itu. Lalu dia berkata, ambillah. Akhirnya Elisa lagi yang menyelesaikannya. Makanya jangan bebal. Jangan melawan. Ketika diberitahu oleh hamba Tuhan ini. Belum waktunya, harusnya stop. Tapi saudara, biasanya begitu. Murid kadang-kadang ingin lebih pintar dari gurunya. Gurunya sudah bilang jangan, tapi banyak alasan mau melakukannya. Belum waktunya. Sabarlah di dalam waktu penentuan Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagimu. Mata kapakmu akan timbul mengapung. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia sanggup membuat mata kapak itu muncul. Meskipun engkau tidak tahu di mana jatuhnya karena sudah terlalu dalam. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.